dunia ini kiamat. Saya menyegah, ya Allah, maskodi inna rahmatan dunya wal akhirat wa maqali inna rahmatan kufron la kaliyama inna kaliyama bin Allah. Jangan sampai dihancurkan dunia sebelum saya tanggung jawab dunia dan akhiratnya. Apalagi widadari 44. Kang Gufron cepet pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Belakangan ini, kontroversi mengenai ceramah Mama Gufron semakin membuat masyarakat dan warganet penasaran dengan sosok Mama Gufron dan Pondok Pesantren Unik Nusantara yang berada di Malang, Jawa Timur. Banyak potongan ceramah Abuya Mama Gufron yang menarik perhatian masyarakat dan juga para ulama tanah air. Salah satunya, Mama Gufron mengaku dirinya pernah melakukan video call dengan malaikat maut. Pernyataan tersebut lantas memicu respon dari Majelis Ulama Indonesia. Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang dakwah merasa khawatir masyarakat akan terbawa oleh ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Abuya Mama Gufron. Oleh karena itu, pihak Majelis Ulama Indonesia melalui Komisi Pengkajian dan Penelitian turut menindaklanjuti video tersebut, guna menemukan fakta lain dari Mama Gufron dan Pondok Pesantren Unik Nusantara. Dikutip dari halaman resmi Majelis Ulama Indonesia Digital, saat ini MUI tengah melakukan pengkajian lebih lanjut terkait ajaran yang dibawa oleh Mama Gufron tersebut. Namun beberapa hari yang lalu, pihak Pondok Pesantren Unik Nusantara melalui Gus Ubat Aminullah telah mengklaim bahwa Majelis Ulama Indonesia telah mendatangi Pesantren Unik Nusantara. Dikatakan bahwa MUI melalui Kiai Haji Kolil Nafis telah memberikan pernyataan bahwa ajaran Mama Gufron dan Pondok Pesantren Unik Nusantara bebas dari tuduhan ajaran yang menyimpang. Tentu kita tidak boleh percaya begitu saja dengan apa yang disampaikan Gus Ubat Aminullah. Masyarakat awam pun bisa menilai bahwa apa yang selama ini disampaikan Mama Gufron dalam ceramahnya tidak masuk akal, sebagaimana ajaran Islam pada umumnya. Seperti dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, bagaimana mungkin Mama Gufron bisa berkomunikasi langsung dengan para malaikat. Tidak hanya itu saja, pria bernama asli Ius Sugiman tersebut mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mencegah terjadinya hari kiamat. Dunia ini kiamat. Saya menyegah, ya Allah, maskodi inna rahmatan dunya wal akhirat wa maqali inna rahmatan kufron la kaliyama inna kaliyama bin Allah. Jangan sampai dihancurkan dunia sebelum saya tanggung jawab dunia dan akhiratnya. Makanya tadi malam saya jam 2 habis sholat khusus, saya berdialog dengan seluruh malaikat. Turunlah malaikat yang megang trompet, itu malaikat siapa? Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, apakah perkataan dari Mama Gufron tersebut bisa kita percaya, sedangkan hari kiamat adalah hak prerogatif Allah subhanahu wa ta'ala? Dan tidak ada seorang pun di dunia ini, bahkan jin dan para malaikat juga tidak mengetahui pasti kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam tausiyahnya berikut ini, diambil dari channel YouTube Adi Hidayat Official. Saya ingin sepakati dulu bahwa sebetulnya kalau kita bicara akhir zaman dengan diutusnya Rasulullah SAW, maka itulah sudah masuk dalam ruangnya akhir zaman itu. Ya, cuma kita belum katakan berakhirnya zaman, kita baru katakan akhir zaman. Ya, artinya apa? Kita berada di penghujung kehidupan dunia, ya, dan akan dekat ke akhir kehidupannya, artinya selesai di dunia ini, karena dengan risalah selesai, maka tinggal umat menjalani sampai batas yang Allah tentukan. Ya, batas waktu yang telah Allah tetapkan. Kalau menunjuk kepada waktu spesifiknya, detiknya, menitnya, sampai jamnya, disebut dengan sa'ah namanya, as-sa'ah. Ya. Nanti di periode ini ada kejadian-kejadian, ya, di mana segala hal bisa muncul, ya, bisa terjadi banyak hal nanti kita sebutkan, baik itu nanti huru-hara, baik itu banyak musibah, baik itu nanti selesai kehidupan, wafat, bangkit, sesuatu terjadi. Sesuatu yang banyak terjadi, bangkit dan sebagainya disebut dengan qiyamah namanya. Ya, asalnya qiyam, sifatnya ditambah ta disebut dengan qiyamah. Karena itu nanti peristiwanya disebut dengan yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Ya. Nanti ada surah Al-Qiyamah, surah ke-75, gitu kan? La uqsimu biyaumil qiyamah. Ini peristiwanya.
Tapi kalau kita ingin menunjuk kepada waktunya spesifik, ya, berakhir nih waktunya, selesai, sehingga terjadi kiamat yang dimaksudkan. Kita serap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kiamat. Ya, berakhir waktunya disebut dengan sa'ah. Sa'ah menunjuk kepada, kalau sekarang dalam bahasa Arab standar sekarang sa'ah disebut jam. Ya, jam ada detiknya kan sa'alan. Jam berapa sekarang? Ya, sampai ke detiknya, sampai ke menitnya dan seterusnya, itu menunjuk kepada waktu disebut dengan sa'ah. Ya, karena itu teman-teman sekalian, ketika Allah menegaskan kapan terjadi tepatnya ini, tepatnya terjadi kiamat ini, menunjuk pada waktunya, itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, prerogatifnya. Ya, karena itu di Quran surah ke-31 Luqman, di ayat ke-34 ayat terakhir, hal pertama dari 5 hal yang menjadi hak prerogatif Allah, kalimatnya langsung menggunakan kata sa'ah. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Ini. Kalimatnya menggunakan apa? Sa'ah. Ya, di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 disebut dengan hadis Jibril ya alaihissalam, ketika beliau bertanya mengonfirmasi kepada Rasulullah ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang kapan tepatnya terjadi kiamat. Maka kalimat terakhirnya ketika bertanya tentang iman, Islam, ihsan, mata sa'ah. Mata sa'ah, kapan tepatnya terjadi kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Kenapa penting saya sebutkan ini? Nah, ada langsung firman Allah dalam Al-Qur'an pembukaan satu surah, di surah ke-54 Al-Qamar. Ya, Al-Qamar. Dalam pandangan Allah, Allah menyebutkan bahwa ketika Rasulullah diutus sebagai Rasul di akhir zaman, artinya zaman ini terakhir dalam kehidupan, nggak ada nanti umat yang baru lagi, nggak ada Rasul diutus lagi dan sebagainya, itu sudah Allah mendeklarasikan satu pembuka kalimat dalam firman yang sangat singkat tapi tajam sekali. Iqtarabatis sa'ah. Iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Quran surah ke-54 ayat yang pertama. Jadi Allah sudah menyampaikan sejak Nabi SAW diutus kurang lebih 15 abad yang lalu, kan? Allah menyampaikan iqtarabatis sa'ah. Ya, masa itu sudah dekat. Ya, jadi sejak diutusnya Nabi, Allah sudah mendeklarasikan, sudah menyampaikan, ya, menginformasikan pada seluruh hambanya bahwa ini kejadian ini sudah dekat. Ya, dengan diutusnya Rasulullah bahwa zamannya akan berakhir. Cuma dekatnya dalam konteks firman Allah dengan pandangan kita tentu sangat berbeda. Ya, karena dimensinya tidak serupa, sifat-sifatnya jauh berbeda, kan? Maka demikian pula memahami firman Allah tidak menggunakan pendekatan akal manusia. Jangan kita katakan dekat dengan ukuran kita, tidak. Lihat ukuran Allah. Ya, di mana ukuran Allah? Lihat surah Al-Ma'arij misalnya, ayat yang ke-6. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ya, mereka melihatnya masih panjang, kami melihatnya dekat. Kenapa? Karena ukuran waktu di sisi Allah, ya, itu sudah nggak pakai ukuran standar manusia lagi. Beda dimensinya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.